Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait tentang ekonomi new klasik dan ekspektasi rasional. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Roro Devi Twin Ramadina beserta dengan anggota dari kelompok kami, yakni ada Reynaldi Bagaskara, Nurzainia Febrianti, Graciela Holly, dan Hotmar David. Selanjutnya ada pemaparan tentang asumsi dari makroekonomi klasik lama dan makroekonomi klasik baru, serta ekspektasi adaptasi dan ekspektasi rasional. Asumsi yang pertama menyatakan bahwa perekonomian dalam kondisi equilibrium jangka panjang dengan pemanfaatan penuh tenaga kerja dan produksi. Sedangkan asumsi yang kedua menyatakan bahwa adanya dikotom klasik yang menyatakan bahwa variabel-variabel moneter dapat dianalisa secara terpisah dari variabel-variabel real. Pembentukan ekspektasi rasional. Ekspektasi yang didasarkan pada informasi sempurna disebut sebagai ekspektasi rasional. Ekspektasi ini memanfaatkan semua informasi tentang aktivitas ekonomi dan prediksi ekonomi untuk mengantisipasi kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, perlu dibedakan antara efek ekspektasi rasional terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ada pasar komoditas dan ekspektasi rasional. Kebijakan moneter, pasar komoditas, dan ekspektasi rasional. Kebijakan fiskal, pasar komoditas, dan ekspektasi rasional. Pasar tenaga kerja dan ekspektasi rasional. Kebijakan moneter, pasar tenaga kerja, dan ekspektasi rasional. Kebijakan fiskal, pasar tenaga kerja, dan ekspektasi rasional. Nantinya ada siklus konjunktur dan ekspektasi rasional. Apabila kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tidak sepenuhnya terantisipasi, atau dengan kata lain terjadi inflasi yang tidak terantisipasi, output real dan jumlah tenaga kerja akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Saya akan menjelaskan tentang gelombang optimisme. Ekspektasi rasional pertama kali diperkenalkan oleh John Smoot pada 1960, di mana ia menjelaskan bahwa teori ekspektasi rasional merupakan situasi ekonomi ketika outcome akan bergantung pada apa yang diharapkan. Keynes mengibaratkan teori ini sebagai gelombang optimis dan pesimisme yang dapat menentukan tingkat dari aktivitas ekonomi. Next. Selanjutnya ada case ekspektasi rasional kebijakan fiskal di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang menerapkan ekspektasi rasional melalui RAPBN 2021, di mana terdapat hal menarik dari asumsi indikator ekonomi makro yang disampaikan oleh Presiden, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang dipatok di angka 4,5% sampai dengan 5,5%. Beberapa pengamat berpendapat bahwa target ini terlalu tinggi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, dengan angka yang terbilang optimis ini, pemerintah memberikan gelombang optimis kepada seluruh pelaku ekonomi. Ini artinya ada sebuah harapan dan tantangan yang sangat besar untuk merealisasikannya. Pemerintah tentu tidak sembarangan menempatkan angka 4,5% sampai 5,5% sebagai target ekonomi pada tahun 2021. Presiden menyebutkan bahwa konsumsi domestik dan investasi akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Kedua indikator ini membutuhkan semangat optimisme untuk bisa tumbuh sehingga dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Dengan beberapa indikator yang membaik ini, pemerintah meyakini bahwa target ekonomi 2021 dapat dicapai dengan memanfaatkan rebound ekonomi dan diharapkan menciptakan kurva pertumbuhan ekonomi menyerupai huruf V. Ini artinya, setelah resesi yang terjadi dalam waktu yang cepat, ekonomi akan kembali ke posisi semula dengan cepat. Namun, harus diwaspadai pula, kurva dapat membentuk logo naik, yang artinya ekonomi akan kembali ke posisi semula, namun dalam waktu yang lama. Atau yang lebih buruk lagi, kurva dapat membentuk huruf L, yang artinya ekonomi tidak akan kembali ke posisi semula. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.